Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wiliani. Saya dari kelas akuntansi 2B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literasi teknologi yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi teknologi. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan. Kita harus tahu dulu mengenai literasi teknologi itu apa. Nah, literasi teknologi merupakan kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengatur, dan menilai inovasi yang melibatkan proses serta ilmu pengetahuan. Gunanya itu untuk memecahkan masalah dan memperluas kemampuan kita sendiri, teman-teman. Nah, literasi atau bisa disebut dengan TIK yang merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital yang di dalamnya itu seperti peralatan komunikasi atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil menurut para ahli, yang dimana salah satunya itu adalah menurut Merriam-Webster. Menurut Kamus Online Merriam-Webster, literasi itu suatu kemampuan atau kualitas aksara yang di dalam diri seseorang, yang dimana di dalam diri seseorang itu tersebut terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga bisa mengenali atau memahami ide-ide secara visual. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman, yaitu tujuan literasi. Tujuan literasi ini terdapat 7 poin. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Nah, dengan adanya literasi ini, otomatis masyarakat itu bisa membaca dengan baik, sehingga informasi yang didapatkan juga bermanfaat bagi mereka. Nah, poin yang kedua itu membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Maksudnya, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus bisa mencerna atau menyimpulkan kembali apakah informasi tersebut itu benar-benar real atau memang sebaliknya, teman-teman. Karena sekarang zamannya hoax sudah menyebar luas, jadi kita harus pintar-pintarlah menyimpulkan atau mencerna kembali informasi yang kita dapat. Jangan langsung disebar. Lanjut ke poin ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis pastinya ya. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Itu pasti tentunya ya teman-teman, karena jiwa literasi itu sangat bermanfaat, teman-teman. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Itu sama kayak poin 4, ketika kita mempunyai hobi atau mempunyai jiwa-jiwa literasi, pasti informasi yang kita dapat itu bakalan dapat yang memang realnya gitu ketika kita mempunyai hobi literasi, teman-teman. Lalu ke poin ke-6, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budidaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang ketujuh atau yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas pengguna waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat lagi, teman-teman. Jadi membaca itu tidak buang-buang waktu, teman-teman, karena dengan membaca dimanapun tempatnya, ketika kita dapat informasi, kita bisa membaca gitu. Dengan adanya literasi ini, kita bisa membaca dimanapun, tidak hanya di informasi di gadget, tapi bisa juga di majalah, kayak di koran, kayak di berita-berita di mana. Nah, itu tujuan literasi, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan tentang manfaat literasi, yang dimana manfaat literasi ini sangat banyak ya. Di sini ada 9 poin, teman-teman, untuk manfaat literasi. Yang pertama, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua itu bisa mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Jadi manfaat literasi itu banyak, teman-teman.
bisa mencerna atau bisa melatih otak kita, sehingga otak kita itu bisa diisi dengan apapun yang kita baca pasti akan nempel di otak kita dan bisa mengasah otak kita lebih luas lagi wawasannya. Yang ketiga itu mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Pastinya teman-teman, ketika kita mempunyai literasi atau jiwa-jiwa kita literasi, pasti kita bisa menemukan informasi-informasi yang lebih luas lagi gitu. Jadi kita bisa melatih wawasan kita lebih luas lagi. Nah, yang keempat itu manfaatnya kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Oh, tentunya teman-teman. Yang kelima, kemampuan memahami makan suatu informasi akan semakin meningkat. Jadi untuk memahami informasi yang kita dapat bisa lebih meningkat atau lebih baik teman-teman, karena dengan adanya literasi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketika kita bisa menerima informasi dan kita bisa menyimpulkan atau mencerna dengan baik, pasti informasi yang kita dapat itu bermanfaat juga bagi kita. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh itu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Dan yang kedelapan itu membantu meningkatkan daya fokus kita teman-teman, dan juga bisa melatih kemampuan konsentrasi otak kita. Nah, dari poin yang tadi, dari poin yang kedua itu kan mengoptimalkan kinerja otak kita gitu ya, sehingga otak kita tuh bisa terasah gitu dengan sendirinya. Dengan kita hobi literasi, otomatis otak kita juga pasti bisa lebih cerdas lagi gitu dan menemukan wawasan-wawasan baru. Lanjut yaitu untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Itu tentu ya teman-teman, manfaat literasi itu ketika otak kita sudah terlatih dengan literasi, pasti kemampuan diri kita juga pasti meningkat. Tidak hanya dengan otak cerdas saja, tapi dengan bisa kita berkarya, bisa kita berkreativitas semau kita gitu. Nah, dengan manfaat literasi ini, insya Allah kita itu bisa banyaklah mendapatkan manfaatnya gitu teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan tentang jenis-jenis literasi, yang dimana jenis-jenis literasi ini terdapat 5 poin teman-teman. Yang pertama itu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan yang terakhir itu adalah literasi visual. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis literasi. Nah, literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, serta bisa menghitung teman-teman. Jadi tujuan literasi dasar ini adalah bisa mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, ataupun berkomunikasi dan juga berhitung teman-teman. Yang kedua itu adalah literasi perpustakaan, adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis untuk fiksi ataupun non-fiksi teman-teman, dan juga bisa memahami cara menggunakan katalog dan indeks. Dan literasi perpustakaan ini tentunya bisa memahami informasi ketika membuat suatu karya ilmiah ataupun sebuah penelitian. Nah, literasi yang ketiga yaitu literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai media-media elektronik teman-teman, seperti media cetak dan lain-lain teman-teman. Dan juga literasi media ini bisa memahami bagaimana cara penggunaan dalam setiap media-media tersebut. Lalu yang keempat itu adalah literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, dan juga bisa mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi teman-teman. Jadi jenis-jenis literasi itu salah satunya itu literasi teknologi teman-teman yang kita bahas ini. Jadi kemampuannya itu memang bisa memahami hal-hal yang berbau internet gitu ya.
karena di sini kan dengan literasi teknologi. Jadi membaca informasi yang kita dapat dari sebuah internet gitu. Nah, yang terakhir itu adalah literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual, teman-teman. Jadi bisa gambar ataupun visual gitu. Literasi visual ini hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca-baca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca gitu. Jadi dari sebuah gambar pun kita bisa membaca. Oke, teman-teman, lanjut ke pembahasan tentang pentingnya literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, saat ini teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK berkembang dengan pesatnya, teman-teman, yang diakibatkan kuatnya arus globalisasi. Nah, sifatnya itu yang interaktif dan dinamis menjadikan TIK ini banyak diperlukan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat Indonesia khususnya ya, karena kita juga di dunia pendidikan sangatlah butuh gitu tentang teknologi. Apalagi sekarang rata-rata sudah mempunyai gadget semua yang dimana fungsinya itu bermanfaat bagi kita untuk bisa mencari informasi-informasi dan juga bisa digunakan untuk belajar dan mengajar. Lalu hal-hal ini mengakibatkan, jadi hal-hal literasi teknologi informasi dan komunikasi ini mengakibatkan perubahan paradigma, yaitu bagi para pekerja yang dulunya dikerja sebagai manual dan waktu yang relatif lama dengan tingkat akurasi yang rendah, jadi kini TIK atau bisa disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah seperti komputer dan internet yang bisa dapat menjadi semakin cepat dan akurasi yang juga tinggi gitu, teman-teman, sehingga menghemat baik tenaga para pekerja maupun waktu. Nah, teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan terjadinya internet working yang menyebabkan faktor jarak masyarakat. Misalkan ya, kita kan mempunyai saudara yang jauh. Nah, ketika ada teknologi informasi ini ataupun bisa contohnya sebuah HP, kita bisa berkomunikasi melalui HP tersebut. Nah, jadi yang jarak jauh pun bisa menjadi sangat dekat, teman-teman, dengan literasi teknologi informasi ini. Bahkan informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tinggi dan dapat dimanfaatkan dan dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi penggunanya. Jadi seperti tadi, teman-teman, ketika kita mendapatkan informasi, janganlah langsung disebar, teman-teman, karena sekarang zamannya zaman teknologi, jadi berbagai informasi pun pasti akan cepat dan langsung tinggi gitu, meningkat dengan informasi satu bakal menyebar luas ke manapun gitu. Adapun informasi yang sampai ke kita harus bisa atau pintar-pintar memilah informasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita menuju ke pembahasan terakhir, yaitu perkembangan literasi teknologi di Indonesia saat ini ya. Perkembangan sistem informasi yang sedemikian pesatnya telah membawa dunia ataupun masyarakat kita itu memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya, teman-teman. Jadi laju perkembangan sistem informasi ini mempengaruhi hampir semua kegiatan manusia, mulai dari kegiatan bekerja, bisnis, bahkan dengan kegiatan sehari-hari manusia pun membutuhkan teknologi sebagai sumber informasi. Jadi contohnya sekarang banyak kan yang seperti Allshop, seperti kayak Shopee, Lazada. Jadi masyarakat itu menggunakan teknologi bisa jadi bahan penghasilan mereka tersendiri, seperti usaha yang mereka akan bangun, bisnis yang mereka akan bangun. Jadi semuanya itu
memang membutuhkan teknologi, sehingga kehidupan sehari-hari kita pun sangatlah membutuhkan teknologi, teman-teman. Apalagi sekarang zamannya COVID, untuk para pendidik sangat membutuhkan sekali yang namanya teknologi. Karena dengan teknologi ini kita bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar, teman-teman. Jadi karena dengan adanya COVID ini kita bisa nyantai di rumah dengan bisa fokus dengan menerima arahan dari dosen, menerima materi dari dosen ataupun guru-guru dan pendidik yang lainnya. Lagi dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih gitu. Bahkan dari dampak positif teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang mendasar, terutama di masyarakat, yang menyangkut kualitas materi, informasi, dan data yang lebih ampuh. Kualitas yang informasi semakin besar, jangkauan sasaran semakin luas, dan arus penyebaran semakin cepat, teman-teman. Jadi di mana pentingnya teknologi informasi ataupun literasi teknologi, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Pembahasan saya semoga dapat dimengerti dan teman-teman juga bisa memahami tentang literasi dan bisa mempunyai hobi ataupun jiwa literasi. Dan sekarang kita harus jadi orang yang hebat, yang bisa memilah informasi dengan baik dan tidak langsung menyebar informasi yang belum tentu itu benar. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dita Wiliani mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.